Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Udin Speak dengan NIM 14.06467 PJKRD 2014. Ya, insya Allah pada kesempatan ini akan menyampaikan pendidikan karakter yang berkaitan dengan dua permainan yang sudah kita laksanakan. Perlu diketahui bahwasanya kelompok kami itu yaitu melakukan simulasi games. Ya, games yang pertama adalah pindah sarung dan games yang kedua itu pindah bola. Pada kedua-duanya dapat kita simpulkan bahwasanya ada 3 poin yang akan kita insya Allah bahas. Yang pertama adalah kerja keras, yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah fokus, dan yang ketiga adalah banyak akal. Nah, yang pertama adalah kerjasama. Sebagaimana kita tahu ketika pada zaman dahulu tokoh Indonesia salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Bagaimana mungkin Jenderal Sudirman sendirian bisa melawan tentara Jepang maupun tentara lawan lainnya gitu? Gak mungkin kan? Pastinya Jenderal Sudirman itu bekerja sama dengan para prajuritnya, para komandan dan sebagainya, sehingga Indonesia bisa merdeka seperti saat ini. Kemudian yang kedua, fokus. Kita tahu bahwasanya B.J. Habibie, presiden kita, mantan presiden kita B.J. Habibie pada saat itu mendapatkan beasiswa ke Jerman untuk melanjutkan pendidikan di sana. Nah, pada saat itu juga B.J. Habibie itu dia memiliki banyak fans, banyak penggemar. Tidak hanya di kalangan para pengusaha, para intelek, tetapi di sana juga para perempuan juga menyenangi, suka sama B.J. Habibie. Kendati begitu, namun tetap B.J. Habibie itu tetap fokus untuk melanjutkan pendidikannya sampai selesai dengan nilai yang memuaskan, dan hasilnya luar biasa sampai saat ini dapat kita rasakan, yaitu pesawat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya Jerman itu sendiri. Dan sampai saat ini B.J. Habibie pun masih pakai ilmunya karena fokusnya itu. Kalau kita gimana? Adik kalau misalkan punya pacar, ataupun ada yang suka sama adik, ataupun ada yang suka sama orang lain, apakah adik bisa fokus? Ya, tanyakan pada diri anda sendiri. Kemudian yang poin yang ketiga, yaitu mengenai banyak akal. Kita kembali lagi ke B.J. Habibie sebagai contohnya, nggak apa-apa kan? Ya, B.J. Habibie juga banyak akalnya. Saking banyak akalnya, karena kecerdasannya, sehingga B.J. Habibie pun mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Ketika kita punya akal, ketika kita dianugerahi akal pikiran, ya gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik tentunya, supaya bermanfaat kepada yang lainnya. Nah, itu sebagai kilasan dari poin-poin yang didapat dari kegiatan simulasi games pada pertemuan kemarin. Dan kita akan lanjutkan mengenai pendidikan karakter tentunya. Pada pendidikan karakter, pendidikan karakter itu merupakan tanggung jawab bersama semua manusia. Karena pada esensinya pendidikan karakter itu bermuara pada pembentukan karakter yang seutuhnya, yaitu dengan unsur humanitasnya atau kodrat manusia itu sendiri. Berbicara kodrat manusia itu sendiri, yaitu unsur-unsurnya terdiri dari spiritualitas, individualitas, moralitas, potensialitas,
dan juga individualitas. Sosialitas, ulangi, spiritualitas, individualitas, sosialitas, potensialitas, dan juga moralitas. Nah, selanjutnya sebelum dibahas lebih lanjut, mengapa sih kita perlunya pendidikan karakter ini? Karena saya merasa ingin memperbaiki paradigma guru-guru penjas khususnya yang saat ini masih menggunakan nilai konvensional, yaitu dengan nilai peluit saja. Kalau dalam teori Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu mencakup 3 unsur. Yang pertama yaitu melakoni, kedua mengerasai, yang ketiga Ki Hajar Dewantara itu yang pertama mengerti, ngerasa, dan ngelakoni. Sedangkan pada zaman sekarang atau mungkin pada zaman dulu juga, guru penjas itu masih tetap hanya sebatas ngelakoni saja, tidak untuk mencapai ngerti dan juga merasa ke dalam hati kita. Baik, tentunya tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk mewujudkan manusia, yaitu manusia yang seperti yang diinginkan, yaitu menjadi manusia yang penuh dengan kebaikan dan manfaat tentunya bagi orang lain. Baik, kita lanjut. Saya belajar landasan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia oleh guru kami tercinta, yaitu Bapak Teguh Ibrahim. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan keberkahan ilmunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam belajar pendidikan landasan pendidikan, ada poin-poin yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan pendidikan karakter. Dalam landasan pendidikan, kita akan membahas poin-poin diantaranya manusia dan pendidikan. Seperti halnya tadi, yaitu meliputi potensialitas, individualitas, sosialitas, moralitas, dan spiritualitas. Yang pertama adalah potensialitas. Pada hakikatnya manusia itu memiliki potensi diri masing-masing, yaitu daya kemampuan masing-masing. Seperti halnya adik, pasti adik memiliki potensi. Apakah itu potensinya adalah potensi yang nampak maupun yang masih samar-samar seperti itu. Misalnya adik lah yang merah ini. Adik ini sepertinya potensinya adalah penghafal Al-Quran, karena setiap kali baca 1 kali langsung ingat hafal ayat Al-Qurannya. Kayaknya ada cocok menjadi penghafal Al-Quran. Dan begitu pun yang lainnya. Apakah mungkin saya sebagai calon guru olahraga, apakah mungkin cocok menjadi guru olahraga? Alam Islam, hanya Allah yang bisa menentukan semua takdir. Potensialitas, yaitu memiliki potensi, daya kemampuan masing-masing yang berbeda tentunya. Yang kedua, individualitas. Manusia memiliki keunikan yang beragam. Betul apa betul? Sepertinya Alde. Mungkin Anda memiliki keunikan suka ngorong ya, kayaknya. Baik itu ada korongnya atau enggak. Mungkin saja ya. Atau juga mungkin cuma disinggung dikit langsung nangis, ya gitulah. Keunikan sifat manusia itu individualitas. Kemudian
Sosialitas. Sebagai manusia yang tidak hidup hanya sendiri, pasti memerlukan sosialitas.